Distrik B13 atau Barrio 13 merupakan sebuah pemukiman kumuh dikelilingi oleh tembok raksasa yang dihuni oleh para geng serta bos mafia besar yang bernama Taha. Leto yang juga seorang bos dari gengnya tak seirama dengan cara kerja Taha yang menjual barang haram. Ia berencana membersihkan barang haram dari Barrio 13 menggunakan caranya sendiri. Rencananya memberantas barang haram dari wilayahnya akan mempertemukannya dengan seorang polisi yang memiliki misi tersendiri. Tanpa sengaja, misi mereka berhasil mengungkap sebuah kontroversi besar yang dijalankan oleh pemerintahan. Seperti apa keseruan ceritanya? Berikut adalah kisahnya. Cerita bermula di sebuah pemukiman kumuh yang bernama Distrik B13. Anak buah Taha yang bernama Katu bersama dengan rekan gengnya datang ke sebuah apartemen milik Leto dan hendak mengambil barang haram yang dicuri oleh bos gangster itu. Namun karena tidak ingin bermasalah dengan si Katu, anak buah Leto menyuruh Katu untuk pergi saja. Mereka beralasan Leto sedang tidak berada di apartemennya. Padahal di atas apartemen, Leto sedang berusaha untuk melenyapkan barang haram tersebut. Tak percaya dengan ucapan anak buah Leto, Katu memaksa masuk dengan melumpuhkan penjaga itu, hanya dengan satu tendangan saja. Karena terlalu asik menonton drakor episode terakhir, si penjaga lift tidak menyadari bahwa mereka sedang kedatangan tamu, yaitu Katu beserta anak buahnya. Seketika timah panas menghujam deras ke jantung penjaga tersebut hingga membuat keduanya pun terkapar. Mendengar suara tembakan dari bawah membuat Leto menyadari bahwa itu merupakan Katu dan ia pun bergegas melenyapkan barang haram itu. Beruntung Leto berhasil keluar dari pintu dan lari menggunakan skill parkournya. Kejar-kejaran antara Leto dan para anak buah Katu pun berlangsung cukup lama. Tapi karena skill parkour milik mereka tak selihai Leto, Leto berhasil kabur setelah loncat dari gedung yang cukup tinggi. Taha yang tahu bahwa 12 anak buahnya tak mampu mengejar satu orang yang mencuri barang haram miliknya, ia pun dengan kesal menembaki anak buahnya itu. Lalu Katu memberikan sebuah saran kepada Taha untuk menangkap Leto dengan menyandra adiknya yang bekerja di sebuah supermarket. Kemudian Katu menangkap paksa adik dari Leto itu yang bernama Lola. Sepertinya anak buah Taha sangatlah ditakuti di daerah ini. Polisi penjaga supermarket pun tak berkutik dibuatnya. Dan Katu membawa Lola untuk menghadap Taha. Namun belum sampai di tangan Taha, tiba-tiba Leto datang dengan menerobos jendela dan langsung mengancam Taha. Sebenarnya Leto tidak tahu jika adiknya sedang berada di tempat Taha dan akan disandra olehnya. Kedatangannya kemari hanya untuk meminta Taha untuk tidak menjual barang haram di sekitar kawasan kekuasaan Leto. Dan karena kebetulan Taha juga hendak menyandra Lola, Leto pun meminta untuk membebaskannya dan mengantarnya keluar area hingga selamat. Tak mudah untuk keluar dari tempat ini. Walaupun Taha telah menjadi tawanan dari Leto, anak buah Taha tetap tidak membiarkan Leto keluar dengan mudah. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Leto membawa Taha ke kantor polisi untuk dijebloskan ke penjara dengan 5 kg barang haram sebagai buktinya. Namun sialnya polisi justru memutarbalikkan fakta. Ia membebaskan Taha dan malah memenjarakan Leto. Polisi tersebut terpaksa membebaskan Taha karena di luar sudah ada puluhan anak buah Taha yang menunggu dan siap menyerang jika sampai terjadi sesuatu pada bos mereka. Sialnya lagi, Lola harus menjadi tawanan Taha dan dibawa ke markasnya. Sementara Leto tidak bisa berbuat apa-apa. Leto yang geram akan tidak adanya keadilan dalam kepolisian, ia pun menghabisi kepala polisi tersebut. 6 bulan kemudian, tampak seorang bos mafia besar yang bernama Carlos
bersama dua rekannya yang bernama Benito dan juga Pedro, berjalan ke sebuah minimarket yang sebenarnya itu hanyalah kedok untuk menutupi bisnis sesungguhnya, yaitu sebuah kasino milik Carlos. Anak buah Carlos yang mengawasi jalannya bisnis haram itu mendapati adanya sesuatu yang mencurigakan. Yang mana sesaat setelah Carlos memasuki kasino, tampak polisi berbondong-bondong mendatangi kasino berkedok minimarket tersebut. Carlos mencurigai adanya seorang informan yang berada di ruangan itu. Carlos yang mencurigai ada yang janggal dengan si Pedro, ia pun menembaknya karena mengira bahwa Pedro lah pelakunya. Padahal itu merupakan ulah dari Benito yang sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dan dia ini bernama Damien. Damien lalu menyuruh semuanya keluar ruangan kecuali Carlos yang menjadi incarannya sejak awal. Carlos pun ditangkap oleh polisi dengan cara ditarik melalui lubang yang sebelumnya telah dibuat oleh polisi. Sementara itu di luar, anak buah Carlos menembaki pintu yang menghalangi mereka untuk masuk. Terjadilah pertarungan antara Damien dengan anak buah Carlos yang dimenangkan oleh Damien. Dan terkuaklah skill hebat yang dimiliki oleh Damien, di mana ia mampu menghabisi seluruh anak buah Carlos dengan skill bertarung yang ia miliki. Karena berhasil dalam misinya semalam, Damien pun mendapatkan ucapan selamat dari sang kolonel yang siap memberikan misi yang lebih sulit kepada Damien, yang mana Kruger yang merupakan seorang sekretaris pertahanan negara. Kruger melaporkan bahwa kemarin sore ia mengirimkan sebuah barang. Namun saat di tengah perjalanan, barang tersebut dicuri oleh seseorang. Setelah dilacak, ternyata barang tersebut berada persis di markas Taha. Sialnya, barang tersebut merupakan sebuah bom neutron yang secara otomatis menyala setelah kopernya dibuka. Dikabarkan bom tersebut telah aktif dan akan meledak dalam kurun waktu 24 jam setelah bom itu dibuka. Dan sekarang hanya menyisakan 23 jam lagi untuk menjinakkan bom tersebut. Kruger meminta Damien untuk menyusup masuk dan menjinakkan bom tersebut. Masalahnya, Damien kesulitan untuk menyusup masuk ke tempat itu. Untuk itu, Kruger telah menyiapkan seorang pemandu untuk menemani Damien menyusup masuk ke markas Taha. Dan orang itu adalah Leto, orang yang mengenal betul distrik B13. Kemudian seorang polisi memindahkan Leto menggunakan sebuah mobil pengangkut tahanan. Tak berselang lama setelah itu, tampak napi lainnya yang juga hendak dipindahkan. Dan ternyata napi itu ialah Damien yang menyamar sebagai tahanan, supaya Leto percaya dan mau bekerja sama dengannya. Kemudian Damien berhasil melepaskan borgol miliknya menggunakan sebuah kawat kecil yang ia sembunyikan. Damien mulai memperkenalkan siapa dirinya dan menceritakan kronologi bagaimana ia masuk penjara. Ia berpura-pura hendak membalaskan dendamnya kepada Taha dan sempat menyinggung tentang Lola yang diperlakukan tidak ramah oleh Taha. Mendengar cerita Damien tersebut membuat Leto tertarik untuk bekerja sama dengannya. Dengan mudah Damien mampu mengambil alih mobil polisi yang membawanya. Dan sekarang ia bersama Leto menuju distrik B13. Dan rencana ini telah dirancang oleh sang kolonel, yaitu Kruger. Ternyata Leto tak semudah itu untuk dibohongi. Ia tahu bahwa Damien merupakan seorang polisi yang sedang menyamar. Leto tak mau ikut campur dengan urusan polisi dan tak mau menuruti apa yang mereka mau. Leto meninggalkan Damien dengan kondisi tangan yang terborgol. Walau Leto secara tidak langsung telah mengantarkan Damien masuk ke distrik 13, Damien akhirnya berhasil lolos dari borgolnya setelah melawan beberapa orang yang ada di sana. Sementara itu, Kato mendengar kabar bahwa Leto kabur dari penjara dan ia melaporkannya kepada Taha. Mendadak Leto mendapatkan serangan dari Damien yang memborgol tangan Leto ke sebuah besi. Damien pun menjelaskan bahwa ia memang seorang polisi yang saat ini sedang menjalankan sebuah misi untuk menjinakkan bom yang dicuri oleh Taha. Dan mereka berdua pun akhirnya bersepakat.
Leto akan menuntun Damian untuk masuk ke markas Taha. Sementara Leto sendiri membebaskan adiknya yang disandra. Kemudian Leto meminta sebuah telepon untuk menghubungi seseorang. Sialnya orang yang ia hubungi ternyata adalah Taha. Karena menurutnya hanya cara inilah yang aman untuk masuk ke markas Taha. Leto memberitahukan lokasinya kepada Taha, lalu ia juga menyebutkan bahwa saat ini ia sedang bersama polisi dan akan membuat kesepakatan dengan Taha. Taha pun penasaran siapa polisi yang berani masuk ke Barrio 13 dan ingin membuat kesepakatan dengan dirinya. Ia pun mengirimkan Katu untuk menemui Leto dan Damian. Setelah Damian bertemu dengan Taha, ia langsung menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk menjinakkan bom. Namun sepertinya Taha tak mau memberikan bom itu secara cuma-cuma, yang mana ia meminta harga jika Damian bersikeras ingin menjinakkan bom tersebut. Hingga kemudian Damian tak memiliki pilihan lain selain dengan membeli terlebih dahulu bom itu. Taha melelang bom tersebut dan terjual 20 juta euro. Damian meminta nomor rekening bank yang dimiliki oleh Taha untuk mentransfer uang sejumlah 20 juta euro itu. Sebelum mengirimkan uang sebanyak itu, Damian ingin melihat bom itu terlebih dahulu. Ternyata Taha telah memodifikasi bom tersebut dengan menambahkan peluncur di dalamnya dan mengarahkan bom tersebut ke pusat kota. Jadi jika bom itu meledak, seluruh penduduk kota lah yang akan menjadi korbannya. Dan yang lebih parahnya lagi, Taha mengikat Lola tepat berada di bawah bom itu. Damian lalu menghubungi Kruger dan meminta uang sebanyak 20 juta euro untuk menebus bom tersebut. Sayangnya, Kruger tidak mau memberikannya uang sebanyak 20 juta euro itu dan meminta Damian untuk memilih cara lain. Terpaksa Damian harus berbohong kepada Taha dan mengatakan bahwa uangnya sedang dalam proses pengiriman. Taha pun tak langsung percaya dengan omongan Damian dan menyuruh akuntannya untuk memeriksa apakah uangnya sudah masuk atau belum. Sayangnya, bank baru akan buka setengah jam lagi. Taha meminta Damian dan juga Leto untuk menunggu di ruang sebelah. Leto merasakan ada hal yang aneh dengan semua ini. Bayangkan saja, seorang sekretaris pertahanan negara kehilangan sebuah bom seperti kehilangan kunci rumahnya saja. Sekarang mereka hanya memiliki waktu 37 menit saja untuk menjinakkan bom tersebut. Leto memiliki sebuah ide untuk kabur dari sana dan menjinakkan bom yang ada di gedung sebelah. Mereka lalu meminta kepada anak buah Taha untuk mempertemukan mereka berdua dengan Taha jika Taha tak ingin kehilangan uang 20 juta euronya. Dalam lorong, mereka berdua memulai aksinya dan berhasil kabur dari kejaran anak buah Taha. Mendengar laporan bahwa Leto dan Damian berhasil kabur, membuat Taha sangat marah dan menembak mati ketua dari anak buahnya itu. Kemudian akuntannya melaporkan bahwa uang 20 juta euro yang dijanjikan oleh Damian tak kunjung dikirim. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, seluruh uang yang ada di rekening bank milik Taha dikuras habis oleh seorang hacker. Hacker tersebut adalah orang suruhan Kruger. Mendengar bahwa Taha telah bangkrut, anak buahnya mempertanyakan bagaimana ia menggaji mereka jika sekarang ia telah bangkrut. Taha berdalih bahwa ia masih memiliki uang yang ia simpan di brankas. Namun anak buahnya tak lagi mempercayai Taha dan langsung menembak mati mafia sombong itu. Setelah Taha mati, Katu meminta mereka untuk mencari Leto dan Damian. Kejar-kejaran antara Leto dan Damian dengan Katu serta gengnya pun terjadi. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka berdua pun terkepung. Katu meminta Damian untuk menjinakkan bom itu, sementara Leto tetap bersama Katu dan anak buahnya. Damian meminta Leto tetap bersamanya. Ia berdalih bahwa ia masih membutuhkan Leto. Karena waktu sudah mepet, tak pikir panjang, Katu memperbolehkan mereka berdua untuk pergi. Namun perjalanan mereka menuju lokasi bom tak semulus yang mereka kira. Mereka berdua harus menghadapi bodyguard setia dari Taha. Bodyguard itu sangatlah kuat, bahkan Damian sampai dibuat kewalahan olehnya.
Leto memiliki sebuah ide untuk menjerat bodyguard itu dengan sebuah kabel. Kemudian Damien melemparkan sebuah batu bata berukuran besar ke kepala si bodyguard itu. Mereka berdua lalu memanjat sebuah menara untuk mencapai ke lokasi bom berada. Sementara Lola yang telah sadar mencoba membakar dirinya beserta bom itu menggunakan minyak yang telah ia tumpahkan ke lantai. Beruntung aksi itu dihentikan oleh Leto. Damien lalu menghubungi Kruger dan meminta kode untuk menjinakkan bom tersebut. Dan itu didengar oleh Leto yang kemudian menyetop Damien yang hendak memasukkan kode tersebut. Karena menurutnya kode tersebut sangatlah aneh karena menyebut B13 di akhirnya. Leto takut jika itu bukanlah kode yang sebenarnya yang justru akan membuat bom tersebut meledak tepat berada di Barrio 13. Karena ternyata memang itulah yang diinginkan oleh pemerintah untuk memusnahkan distrik B13 beserta isinya. Damien membantah mengapa seorang petinggi keamanan negara memerintahkannya untuk menjinakkan bom tersebut jika memang mereka menginginkan bom tersebut untuk meledak. Karena terjadi perbedaan pendapat antara Damien dan juga Leto, mereka berdua pun berkelahi satu sama lain. Hingga waktu dari bom tersebut habis, ternyata bom tersebut tidak jadi meledak. Dan akhirnya Damien sadar bahwa pendapat Leto memang benar. Damien meminta izin kepada Katu untuk membawa bom tersebut keluar. Selang 1 jam kemudian, ternyata mereka berdua membawa bom itu ke Kruger dan mengatakan bahwa ia lupa kode terakhirnya. Dan sekarang ia sudah ingat kembali kodenya dan akan masukkan kode tersebut di depan Kruger. Merasa terancam jika bom tersebut benar-benar meledak di hadapannya, pada akhirnya Kruger mengakui bahwa itu memanglah rencananya untuk memusnahkan Barrio 13 yang dianggapnya sudah tak terkendali. Memang itu tidaklah demokratis, tapi itu dapat menyelesaikan semua masalah, kata si Kruger. Ternyata Damien membawa wartawan dan telah merekam semua percakapan mereka. Kruger sekarang tinggal menyaksikan rekaman tersebut yang telah tersebar hampir di seluruh stasiun televisi. Dan sekarang terungkaplah rencana busuk Kruger yang ingin memusnahkan distrik B13. Keesokan harinya, Damien mengantarkan Leto dan juga Lola pulang ke Barrio 13. Ia juga mengatakan bahwa minggu depan tembok yang menutup Barrio 13 akan dihancurkan. Dan akan mulai dibuka kembali sekolah, kantor polisi, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Dan semua itu berkat Leto yang mendapatkan hadiah dari negara karena aksi heroiknya. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuy.